Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali di mata kuliah Ilmu Bahan Program Studi D3 Teknik Listrik Politeknik Negeri Cilacap. Di sini di video ini berikutnya saya akan membahas tentang DSSC atau Desensitized Solar Cell atau pembuatan solar cell dari bahan dasar DE. Namanya sensitivitas itu kan buatan, solar cell buatan. Nah, pasti ini istilah baru bagi kalian kan, ada DSSC. Nah, saya sering menyebutnya, yang terkenal di kalangan ilmu itu menyebutnya DSSC. Nah, DSSC ini hal yang baru bagi kalian pastinya, karena kalian juga belum pernah kan megang langsung panel surya kayak apa, baru cuman melihat dari jarak jauh yang terpasang di lampu-lampu jalan gitu ya. Nah, solar cell. Jadi solar cell itu dibuat ya, buatan dari material alam, biasanya berupa silika. Intinya prinsip kerja solar cell itu kayak daun tumbuhan. Nah, tumbuhan bisa mendapatkan energi dari cahaya matahari jika mendapatkan fotolistrik. Yang fotolistrik adalah prosesnya dari energi cahaya diubah menjadi energi kimia, kemudian energi kimia itu digunakan untuk bertahan hidup. Nah, solar cell juga gitu. Dia menangkap energi cahaya dari matahari, di dalamnya terdapat proses konversi energi kimia yang kemudian dikonversi lagi untuk menjadi energi listrik. Nah, kita lanjut ya. Nah, energi surya merupakan salah satu energi terbarukan yang banyak dikembangkan saat ini. Salah satu aplikasi energi surya adalah pemanfaatannya dalam konversi cahaya menjadi energi listrik dengan dengan solar cell. Nah, kita beruntung Indonesia ini punya potensi yang sangat besar menggunakan sel surya sebagai sumber energi di masa depan. Nah, karena kita posisi kita itu berada di garis khatulistiwa. Nah, hal tersebut itu memungkinkan sinar matahari dapat optimal diterima di hampir seluruh Indonesia sepanjang tahun. Nah, sekarang pengembangan sel surya menjadi sebuah tuntutan ketika manusia dihadapkan pada berbagai kerusakan lingkungan akibat penggunaan bahan bakar fosil dan global warming atau pemanasan global. Nah, sel surya yang banyak digunakan sekarang ini adalah sel surya yang berbasis teknologi silikon, Si. Yang pernah lihat pasir silika? Jadi kalau kalian ke pantai malam hari, ada terlihat di bibir pantai klip. Warnanya putih itu bling gitu. Nah, itu namanya pasir silika. Nah, kita punya banyak banget garis pantai. Makanya kita itu pernah menjadi pengekspor terbesar pasir silika. Kemana? Ke Cina pastinya. Nah, di sana kita cuma ekspor mentahnya, bahan baku mentah. Nah, di Cina diubah menjadi bahan setengah jadi, terus kemudian diubah menjadi bahan jadi berupa panel surya. Kita beli panel surya dari negara asing, diimpor ke sini. Sebenarnya material bahannya dari Indonesia. Kita lanjutnya. Teknologi silikon yang merupakan hasil dari perkembangan pesat teknologi semikonduktor elektronik. Nah, walaupun sel surya sekarang didominasi oleh bahan silikon, namun mahalnya biaya produksi silikon membuat biaya konsumsinya lebih mahal daripada sumber energi fosil. Nah, jadi permasalahan sel surya atau energi surya itu memang materialnya mahal. Untuk analisa ekonominya baru bisa ketemu titik temunya atau ROI-nya itu ketika sudah mencapai 8 tahun life cycle. Nah, sel surya yang murah bisa dibuat dari bahan semikonduktor organik. Nah, yang ini kalimat bahan semikonduktor organik. Organik artinya didapatkan dari tumbuh-tumbuhan. Nah, hal ini karena semikonduktor organik dapat disintesis atau ditiru dalam jumlah besar. Nah, bagi kalian yang rumahnya di desa, pernah kan lihat daun pohon jati tahu ya? Itu daunnya kalau digesek-gesek di tangan ada warna apa? Nah, nanti berubah, itu berpengaruh. Jadi setiap daun itu punya spektrum warna berbeda-beda, ada yang hijau, merah, kuning. Nah, itu nanti dimanfaatkan untuk
disintesiskan atau ditiru untuk menjadi apa? Material sel surya. Tujuannya untuk menggantikan biaya yang besar tadi dari material bahan silikon. Nah, DSSC dengan sel surya sintesis dye ya, dikembangkan sebagai konsep alternatif piranti fotovolt konvensional. Banyak studi tentang DSSC yang telah dikembangkan. Nah, material semikonduktor yang lazim digunakan adalah TiO2 atau titanium oksida yang memiliki struktur mesopori. Ya, nanti dicari ya tugasnya. Mesopori itu apa? Terus TiO2 itu apa? Titanium oksida. Ditulis tugasnya, karakternya TiO2 itu gimana, sifat fisiknya gimana, sifat kimianya gimana. Terus ada gambarnya ya. Semikonduktor titania memiliki energi gap sebesar 3, elektron volt dan menyerap sinar pada daerah ultraviolet. Material ini dipilih selain karena memiliki banyak keuntungan, diantaranya murah, memakan luas, tidak beracun, serta banyak pula digunakan sebagai bahan dasar pembuatan produk-produk kesehatan serta sebagai pigmen cat. Nah, makanya kalian pernah lihat kan cat kok ada warnanya ya, pigmen warna itu tadi dari material dye sintesis, maaf. Nah, TiO2 yang dihapuskan pada DSSC harus dipreparasi pada permukaan yang luas sehingga dye terabsorpsi lebih banyak. Hal ini diharapkan mampu meningkatkan photocurrent, arus listrik dari apa? Cahaya. Selain itu, penggunaan dye mampu menyerap spektrum cahaya yang lebar dan sesuai dengan pita energi TiO2. Dicari di internet pita energinya TiO2 itu berapa ya. Tugas lagi. Lanjutnya, pada proses fotosintesis, klorofil berperan sebagai penyerap cahaya dan mengubahnya menjadi energi kimia yang dibutuhkan pada tumbuhan. Nah, tadi saya katakan, di proses fotosintesis ada peran klorofil, zat hijau daun. Nah, bukan yang nyanyi lagu itu loh ya. Ini klorofil beda ya, hijau daun. Sifat dari klorofil yang menyerap cahaya merupakan fungsi dari dye pada DSSC. Nah, fungsi absorpsi cahaya dilakukan oleh molekul dye yang terabsorpsi pada permukaan TiO2. Nah, dye yang banyak digunakan dan mencapai efisiensi tinggi yaitu jenis ruthenium kompleks. Dicari lagi tugas, ruthenium itu apa? Klorofil sebagai sebuah pigmen utama sebagai fotosintesizer pada proses fotosintesis dari tumbuhan hijau memiliki absorpsi maksimum pada panjang gelombang atau lambdanya berapa? 670 nanometer. Sehingga klorofil merupakan komponen utama yang terungkap karakteristik fotosintesis pada sinar tampak. Nah, nanti tugas kalian catat ya, apa itu dye. Cari itunya, tinjauan pustakanya tentang dye. Terus dye itu kayak gimana? Nah, di dalam dye itu ada namanya elektrolit. Nah, elektrolit itu kayak apa ya? Sekarang saya akan menjelaskan tentang cara kerjanya. DSSC atau disebut juga sel Grätzel pertama kali ditemukan oleh Michael Grätzel penemunya dan Brian Oregan pada tahun 1991. Berarti termasuk teknologi yang ya baru, kemarin lah anget-anget di École Polytechnique Fédérale de la Suisse. Berbeda dengan sel surya konvensional, DSSC adalah sel surya fotoelektrokimia yang menggunakan elektrolit sebagai medium transport muatan untuk mengkonversi cahaya materi menjadi energi listrik. Untuk sekarang ini efisiensinya itu mencapai 10-11%. Tapi sekarang udah ada jenis panel surya yang sudah efisiensinya di atas 15-20%. Namun harganya pasti mahal. Nanti dicatat juga ya cara kerjanya ini ya. Cara kerja DSSC. Nah, ini prinsip kerjanya nih. Pertama-tama mula-mula terjadi eksitasi elektron molekul dye akibat absorpsi foton. Nah, foton itu apa? Energi pada cahaya itu adanya foton, partikel-partikel. Jadi di teorema partikel cahaya itu ada dualisme, cahaya sebagai massa dan cahaya sebagai partikel. Nah, cahaya sebagai massa ini yang nanti rumusnya seperti E sama dengan mc kuadrat. Nah, kalau cahaya sebagai partikel, nah partikel-partikel ini yang menumbuk disebut apa? Foton. Setiap foton yang jatuh ke bumi itu mempunyai nilai apa? Frekuensi yang berbeda-beda. Mempunyai nilai frekuensi apa? Tertentu. Jadi ada ambang batasnya. Nah, yang berbeda-beda itu nilai frekuensinya siapa? Nilai frekuensinya material bahan dye tadi.
Nah, jadi cara kerjanya gini. Saya analogikan gini aja. Di salah satu rekan kalian ada yang badannya kecil. Nah, terus foton tadi itu anggap aja teman kalian yang badannya besar. Turun ke bumi dengan kecepatan cahaya. Numbuk itu yang badannya kecil, anggap aja itu frekuensinya lebih kecil. Apa yang terjadi? Meloncat kan, elektronnya loncat, terbang, ditumbuk karena ada tumbukan. Nah, elektron-elektron tadi yang meloncat-loncat kan bergerak sehingga menyebabkan apa? Arus. Nah, itu salah satu proses fotoelektron. Nah, nanti dicari apa itu fotoelektron. Terus prosesnya gimana? Energinya gimana? Energi yang didapatkan ada persamaannya E sama dengan H kali frekuensi H itu konstanta Planck. Nanti dicari konstanta Planck itu gimana. Lanjut ya. Elektron yang tereksitasi dari ground state, dari S ini ke excited state. Nah, S aksen. Jadi yang awalnya polos plus Hanu tadi yang elektron dari cahaya matahari menjadi S aksen. Elektron dari excited state kemudian langsung terinjeksi menuju conduction band, TO2, sehingga molekul D teroksidasi S+. Nah, ini cara kerjanya. Lanjutkan dari S tadi yang elektron yang tereksitasi state yang ada S bintang ini ya, masuk ke TO2, menghasilkan TO2 emin plus S teroksidasi. Nah, ini elektron tadi ini yang kemudian apa? Disebut elektrolit. Nah, sehingga apa? Pada kasus panel surya kan terbaca, loh, kok ada arus listrik lah, ini elektron ini yang lari-lari ini, yang jalan-jalan di kabel. Setelah mencapai elektroda TCO, elektron mengalir menuju counter elektroda melalui rangkaian eksternal dengan adanya katalis pada counter elektroda. Elektron diterima oleh elektrolit sehingga hole yang terbentuk pada elektrolit I3-, ini I3- akibat donor elektron pada proses sebelumnya berkombinasi dengan elektron membentuk ioda. Dengan kata lain, I3- tadi ini ioda tadi dihasilkan pada elektroda TO2 dan digunakan pada counter elektrod. Dengan demikian penyebarannya pada elektrolit saling berhubungan. Ioda dihasilkan pada counter elektroda dan disebarkan ke arah yang berlawanan dalam elektrolit. Nah, disebut apa? Iodida. Iodida ini digunakan untuk mendonor elektron kepada yang teroksidasi sehingga terbentuk suatu siklus transport elektron. Dengan siklus ini terjadi konversi langsung dari cahaya matahari menjadi listrik. Begitu kisahnya ya. Nah, ini gambarnya ini. Matahari, spektrum warnanya jatuh, kan ada matahari apa? Magicibinium. Ini lapisan TO2, ini dye, lapisan D-nya. Ini ada kuas, solid state electrocycle. Kuas itu suatu apa? Ruang. Jadi ini siklusnya ini. Nah, di sini terjadi perputaran. Makanya tertangkap. Kalau ada beban tertangkap kan bisa nyala ini. Nah, ini performa panel surya ditunjukkan pada grafik kurva IV solar cell. Daya listrik yang di sel-sel surya ketika mendapat cahaya diperoleh dari kemampuan perangkat sel surya tersebut untuk memproduksi tegangan dan arus. Kemampuan ini direpresentasikan dalam kurva arus tegangan. Nah, IMP, FMP. IMP itu apa? Cari ya. Maksimum power point. Nah, titik temunya di sini. Ada ISC, VOC. Nah, ini dibahas nih ISC sama VOC. VOC itu apa? Tegangan open circuit. Kalau ISC harus short circuit. Nah, gambar tadi yang di atas ada VOC ISC, terus IMP, VMPP. Penjelasannya di sini. Gambar memperlihatkan tegangan VOC atau tegangan open circuit, arus short circuit, ISC dan maksimum power point pada arus dan tegangan di MPP. Ketika sel di dalam kondisi short circuit, arus maksimum atau arus short circuit dihasilkan. Dan pada kondisi open circuit tidak ada arus yang dapat mengalir sehingga tegangannya maksimum. Jadi kalau kamu lihat panel surya kan ada kabelannya. Nah, kabel tadi kalau pada kondisi open circuit terbuka tidak ada arus yang mengalir sehingga tegangannya maksimum. Nah, disebut tegangan open circuit. Titik pada kurva IV yang menghasilkan arus dan tegangan maksimum disebut titik daya maksimum. Karakteristik penting lainnya dari sel surya yaitu field vector dengan persamaan. Nah, ini persamaan field vector. FF sama dengan FMPP dikali MPP per VOC ISC.
Dihasilkan Pmax sama dengan VOC kali ISC kali FF. Nah, di sini daya yang dihasilkan. Sehingga efisiensinya didapatkan. Sel surya yang didefinisikan sebagai daya dari sel Pmax dibagi dengan daya dari cahaya yang datang. Nilai efisiensi ini menjadi ukuran global dalam menentukan kualitas performance sel surya. Efisiensi dari sel surya tergantung pada temperatur dari sel surya. Lebih penting lagi adalah kualitas iluminasi. Dicari tugasnya, iluminasi itu apa? Kualitas iluminasi itu seperti apa? Kondisi standar yang telah digunakan untuk menguji solar cell dan intensitas cahaya 1000 watt per meter persegi. Distribusi spektrum dari pancaran matahari seperti gambar berikut. Nah, spektrum pancaran matahari dengan temperatur suhu kamar 25 derajat Celcius. Nah, ini panjang gelombangnya. Di bawah itu menunjukkan panjang gelombang, ada wavelength, mikrometer. Di atas adalah spektrum iradiasi matahari. Jadi pada spektrum pancaran matahari nilai tertentu mempunyai panjang gelombang antara 0,2 sampai dengan 0,6 itu nilai apa? Spektrum iradiasi sangat tinggi mencapai berapa ini? 1000. Paham ya sampai sini ya? Nanti tugasnya dikerjakan. Jangan lupa kalau ada pertanyaan nanti bisa ditanya di kolom komentar. Mohon maaf kalau ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.